Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Masih pada sehat kan? Ya iyalah, harus sehat, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Kesehatan itu prioritas utama. Nah, aku mau ajak kalian nih buat diskusi bareng, buat ngobrol bareng, sambil aku ngasih kalian informasi-informasi gitu. Dan yang aku mau bahas di sini tuh penting banget buat kalian semua tahu, karena ini kebijakan baru dari pemerintah guys. Selain social distancing, tapi ini kebijakan baru. Kalian pasti kepo kan? Enggak deh, kalian udah pada tahu. Namanya itu new normal. Tapi kalian tahu nggak secara detail apa itu new normal? Sekarang aku kasih tahu ya. Jadi, new normal itu adalah suatu kebijakan baru dalam menghadapi pandemik, yaitu dengan menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan COVID-19, namun tetap sesuai dengan protokol-protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, kita lanjut sekarang ya. Ada juga yang nggak setuju sama diadakannya new normal ini. Kenapa? Karena pada saat new normal ini semua aktivitas itu kembali seperti biasa, termasuk yang lagi ramai-ramainya dibicarakan, yaitu kembalinya anak-anak bersekolah. Nah, terdapat konflik antara orang tua dengan pemerintah, karena orang tua di sini khawatir jika anak-anak kembali bersekolah, maka resiko untuk anak terkena itu sangatlah besar dan orang tua sangat khawatir. Dan tidak hanya itu, ternyata para guru juga tidak setuju dengan adanya anak-anak sekolah di saat new normal seperti ini. Karena menurut data yang mereka dapatkan, ada sebanyak 3.324 anak yang ODP dan 129 dari 3.000 itu meninggal. Nah, dari sini mereka menyatakan bahwa anak itu juga rentan untuk terkena COVID-19. Dan pemerintah juga mengatakan bahwa mereka mempunyai 3 rencana untuk membuka tahun ajaran baru. Yang pertama itu pada Juli mendatang nanti, dan selanjutnya pada September 2020 yang akan datang, dan selanjutnya yang ketiga pada awal tahun 2021 pada bulan Januari. Nah, Ikatan Guru Indonesia ini atau IGI mengemukakan pendapat mereka bahwa mereka lebih setuju jika anak-anak ini kembali bersekolah pada tahun 2021 nanti. Nah, dan mereka lebih baik untuk melewatkan semester ini dulu. Mereka lebih memilih untuk meliburkan anak-anak 1 semester. Kenapa? Seharusnya kan seharusnya kan belajar jarak jauh. Nah, ternyata ada lagi data dari IGI mengatakan bahwa ada 60% guru tidak mempunyai kemampuan untuk mengajar jarak jauh. Nah, jadi IGI di sini mendapatkan 2 kesulitan. Yang pertama, jika tidak bisa mengajar dengan tatap muka, mereka harus mengajar di jarak jauh. Namun ada 60% guru tidak mempunyai kemampuan itu. Dan jika akan dilaksanakan pada new normal, mereka takut akan resiko yang mereka dapatkan. Mereka tidak bisa bertanggung jawab jika ada anak yang terkena COVID-19. Bahkan diri mereka sendiri pun mereka tidak tahu apakah bisa terkena COVID-19. Nah, maka karena itu mereka mengambil jalan tengah untuk meliburkan anak-anak dan mengundur tahun ajaran baru pada nanti awal Januari, awal tahun 2021. Dan kebijakan ini akan diberlangsungkan sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Dan Presiden berkata, "Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat." Bahkan beliau juga mengatakan bahwa immunity dan physical distancing atau jaga jarak itu perlu banget dibangun agar kita bisa mengendalikan COVID-19 dan tidak terjadi gelombang kedua. Apa saja protokol-protokol yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini? Jadi guys, ada setiap kegiatan itu ada protokolnya, kayak ada protokol untuk pebisnis, ada protokol untuk perusahaan, untuk bandara, untuk sekolah,
untuk mall tuh semua ada protokolnya masing-masing, dan dalam protokol itu yang pasti ada protokol kesehatan. Nah, yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua selalu menggunakan masker, yang ketiga selalu menjaga jarak, yang keempat hindari menyentuh wajah, yang kelima menjaga dan meningkatkan imun dan kesehatan tubuh, yang keenam menerapkan etika batuk dan bersin, dan yang terakhir yang ketujuh tetap menjalankan isolasi mandiri. Dan aku mau kasih tahu secara langsung yang protokol di mall, kayak protokol di mall. Jadi kalau kita mau ke mall atau di mallnya sendiri tuh menjalankan protokol juga guys, kayak jadi itu salah satunya ada kayak jadi protokol di mall itu kita menjalankan protokol kesehatan yang tadi aku bilang, dan tempat makan selalu dibersihkan karena kan itu kena sentuh-sentuhan, bukan itu doang, pokoknya yang bakal kita sentuh itu selalu dibersihkan. Terus tuh bagi yang tidak menjalankan protokol kesehatan, yang tidak pakai masker gitu nggak boleh masuk ke dalam mall. Dan terus untuk yang kuota yang tadinya 100% itu jadi 50% aja yang boleh masuk, dan memperketat keamanan di mall, kayak sebelum masuk itu harus cek suhu, cek kelengkapan protokol kesehatan kayak yang tadi pakai masker. Terus itu untuk pegawai-pegawainya juga pakai masker. Terus tuh ada yang pakai yang pembatas kaca, itu apa sih namanya guys? Terus itu ada juga yang pakai sarung tangan untuk kasir-kasir di sana. Ada juga untuk pemotong rambut kadang pakai jas kayak mantel gitu. Itu tuh bagus banget karena kan dianjurkan kalau kita di luar rumah itu bajunya langsung dicuci kalau udah nyampe rumah. Itu bagus. Dan bahkan ada penyaranan kalau kita itu mengganti lampu mall dengan lampu UV yang biasa dipakai buat operasi, karena jadi tuh bisa mensterilkan mall gitu. Nah, karena kan itu orang pada keluar masuk gitu kan guys. Nah, itu kita nggak tahu yang bawa virus yang mana. Jadi ada saran untuk mengganti lampu mall itu dengan lampu UV supaya tetap steril. Dan bahkan ada rumor-rumor kalau kita tuh lebih baik top up saja, jadi nggak ada tukar-tukar uang gitu, nggak ada keluar-keluar uang, jadi hanya top up saja. Nah, new normal ini juga nggak diberlakukan di seluruh Indonesia karena nggak semua daerah itu terkena COVID-19 guys. Jadi hanya diberlakukan di daerah-daerah yang terkena COVID-19 dan seperti yang udah jadi zona merah. Nah, dan hanya diberlakukan jika daerah tersebut siap melakukannya, karena takutnya nanti masih ada yang babal-babal, itu malah bisa meningkatkan tingginya angka COVID-19. Nah, menurut data ada 110 kabupaten atau kota yang belum terkena COVID-19 dan sudah ada 7 provinsi yang bersiap menghadapi new normal, yaitu ada Aceh, ada Riau, ada Jambi, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Dan ada 3 negara yang telah membuka pariwisata, yaitu Yunani, Italia, dan Spanyol. Dan kini Indonesia mau menyusul untuk membuka objek pariwisata juga, dan dimulai dari 4 daerah. Dan yang pertama ada di seluruh Bali. Di seluruh Bali akan dibuka kembali untuk menjadi objek pariwisata. Dan yang kedua ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, di mana akan dibuka candi-candi seperti Candi Borobudur, seperti Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko. Dan yang ketiga dan keempat ada Bangka Belitung. Di Bangka Belitung akan dibuka kembali objek pariwisata, yaitu Pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Kelayang. Sedangkan masih ada 68 negara yang masih menutup pariwisata mereka. Menurut WHO, meskipun kurva menurun, virusnya tidak akan hilang. Maka karena itu, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Penetapan mulainya new normal akan ditetapkan ketika sudah melihat fakta di lapangan dan kurva positif COVID-19. Jadi kalau kita udah siap dan melihat kenyataan di lapangan dan kurva positif COVID-19 itu mungkin menurun, maka itu kita akan terus-menerus menjalani new normal sampai COVID-19 itu benar-benar sampai jadi nol. Nah, ada pendapat di mana mereka mengatakan bahwa new normal ini
berpotensi dapat menggeser kultur-kultur budaya yang sudah ada. Jadi sebenarnya emang new normal ini adalah budaya baru dan memang menggeser, maksudnya menggesernya tuh hanya untuk sementara gitu. Nah, jadi karena kita lagi di masa pandemi COVID-19, maka kita terpaksa harus menjalankan yang namanya budaya new normal ini. Makanya budaya-budaya yang lama yang biasa kita lakukan itu harus dihentikan untuk sementara waktu, bukan dihilangkan. Kayak semisal salam-salaman itu ditiadakan dulu karena kita harus menjaga jarak. Kalau kita mau kembali ke budaya yang lama, maka kita semua harus kerja sama supaya kita bisa menurunkan angka COVID-19 guys, supaya kita bisa balik ke budaya-budaya dulu. Karena sumpah nggak enak banget kemarin yang tradisi lebaran itu tuh harus nggak boleh pulang kampung, itu nggak enak banget. Jadi jangan sampai kalau kita harus tahun depan masih ketemu lagi sama COVID-19 ini sih, jangan sampai. Nah itu dia tadi guys info-info tentang new normal dari aku. Makasih banyak buat kalian yang udah mau dengerin aku, makasih banyak juga udah mau cerita bareng sama aku, dan semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita bisa menerapkan tentang new normal ini, karena hanya sebentar lagi di Kalimantan Timur juga bakal nerapin yang namanya new normal. Aku juga mau terima kasih banyak buat Bapak Yoga karena ini tugas dari beliau. Kenapa aku mau terima kasih banyak buat Pak Yoga, karena dari tugas Pak Yoga ini kita bisa tahu tentang penerapan new normal duluan dari sebelum dilaksanakan. Karena dari beliau ngasih tugas kayak gini tuh kita jadi perhatikan lingkungan sekitar, kita jadi mau menggali ilmu, mencari informasi lebih banyak, lebih dalam dan lebih detail. Dan itu benar-benar menambah wawasan, dan itu buat kepentingan diri kita sendiri juga sebenarnya. Jadi aku mau makasih banyak. Saya berterima kasih banyak banget buat Pak Yoga selaku dosen psikologi di Universitas 17 Agustus Samarinda. Nah itu dia tadi, cukup itu aja informasi yang bisa aku sampaikan buat kalian semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Terus kalian juga harus jaga kesehatan, stay health buat kita semua. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan aku lagi pengen jalan nih guys. Nah kalian harus jangan lupa kalau kalian mau jalan tuh harus selalu pakai masker, sedia hand sanitizer, karena nggak di setiap tempat itu bakal nyediain tempat cuci tangan gitu loh guys. Jadi pokoknya selalu sedia hand sanitizer. Oke itu aja, terima kasih banyak. Stay healthy, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.